Yo, what is up, guys? I hope you guys are having a great day, and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini, gua akan ngebahas masalah trend reversion. Oke, di mana sebenarnya ini akan berkesinambungan dengan structure continuation ya. Jadi gue bakal upload structure continuation dulu. Setelah itu baru trend reversion ini. Kayak dua-duanya sama-sama ngebahas masalah structure. Dan sebenarnya si trend reversion ini akan kurang lebih bakalan ngebahas tentang structure continuation juga. Ya, jadi buat kalian yang belum nonton video structure continuation, lihat aja di video yang sebelum ini ya. Gue rasa akan gue upload benar-benar tepat sebelum trend reversion. Oke. Dan anyway, pembahasannya juga sama, structure continuation. However dengan mindset dan perspektif yang beda. Oke. Kalau kita ngebahas masalah structure continuation, of course di sini gue pakai bearish structure ya, contohnya karena dari kemarin-kemarin kita pakai bullish structure sebagai example, sebagai contoh. Jadi di sini gue pakai bearish structure, dan di bearish structure pun of course di sini kita nge-expect untuk harga turun dan terus turun dan terus turun ketika higher time frame trend udah bearish. Oke. Nah, oke. Trend reversion. Yang ingin gue bahas di sini adalah masalah mindset, masalah perspektif daripada orang-orang ya yang mempunyai ya, entah mengapa ya, walaupun anyway ya, entah mengapa walaupun orang-orang yang udah mengerti tentang structure dan structure continuation, entah mengapa orang-orang akan selalu mencoba untuk trend reversion. Atau bahasa umumnya dalam hal dalam apa ya? Dalam suatu hal yang bisa mencakup semua bidang adalah mean reversion. Oke. Jadi bahasa bahasa umumnya lah ya. Bahasa umumnya adalah mean reversion. Dalam market apapun ya. Market yang apa ya? Ini bisa dibilang kata-kata umumnya daripada trend reversion, oke. Gue pakai trend reversion karena kita ngebahas masalah uh, chart daripada forex dan future thing. However, ya sama aja sih sebenarnya, trend pun juga ada di market manapun ya kan. So ya, anyway, ya kita akan ngebahas masalah mindset trend reversion atau mean reversion ini, di mana ya say trend atau mean reversion ini mempunyai, jadi mean reversion atau trend reversion ini adalah suatu mindset ya, mindset di mana apabila orang ya melihat suatu market, let's say bullish, sebenarnya orang ini tuh, for example kita akan ngebahas masalah forex ya, future pokoknya, index forex, sama aja lah, forex index, setelah itu crypto juga ada structure-nya, saham juga ada structure-nya ya, market yang ada structure-nya, yang ada chart-nya otomatis akan ada structure. So anyway ya, orang-orang yang udah ngerti trend, orang-orang yang udah ngerti structure continuation, orang-orang yang udah ngerti bahwa mereka ini harus follow the trend, harus ngefollow, atau kata lain adalah harus follow the structure, higher time frame structure kalau kita bilang. Mereka walaupun udah tahu mereka harus ngefollow the trend dan sebagainya, mereka ini akan selalu kalau mereka nggak punya self control ya, atau nggak punya ilmu yang bisa dibilang bisa ngeprotek dia atas greedy ya, most people akan selalu trying to look for short in this case ya. Kita ngegambar bullish structure, orang akan selalu mencoba untuk let's say
gue punya range ini. Gue tahu gue bullish. Ya, gue tahu gue ini bullish banget di sini. Ya, gue bullish banget. Gue punya range di antara low dan high ini. Oke, setelah itu harga nge-retrace sedikit nih. Oke, harga nge-retrace sedikit. Setelah itu di lower time frame, ya, say ini 4 hour time frame. Let's say yang di lower time frame ini adalah 3 menit. 30 menit. Oke, di lower time frame ini, gue ngelihat apa? Gue ngelihat bahwa structure ini udah nge-break bearish. Nge-break bearish begini. Oke. Dan ini adalah demand zone gue. Ya, point of interest gue nih. Gue akan nge-buy apabila harga menyentuh si demand zone ini. Ya. Dan ya apabila harga menyentuh demand zone ini, gue akan cari confirm untuk mencari buy. Oke. However, ketika harga baru aja nyampe sini, ya, baru nge-retrace sedikit dan belum mencapai si demand zone atau point of interest gue, ya, most people ya akan mencari peluang untuk short, ya. Dan sekarang gini, gue bukannya mau ngebilang bahwa gue bukannya mau bilang bahwa trend reversion ini nggak bisa dilakukan, ya, tapi sangat bisa sebenarnya, sangat bisa. However, akan jauh lebih beresiko, satu, ya. Dan yang kedua, karena ini kita ngebahas masalah forex dan ini di channel gue nggak akan ngebahas atau gue nggak akan memberi solusi daripada atau ilmu daripada trend reversion ini supaya kalian bisa nge-trend reversion, karena otomatis kalau gue ngebahas masalah atau ilmu tersebut itu akan bersangkutan dengan mentorship, jadi nggak akan gue bahas di publik. Jadi di sini gue akan ngebahas secara mindsetnya aja dan apa yang harus kita lakukan aja, oke? Dan sekarang, ya, anyway, ya, most people akan mencari short di sini, oke? Di lower time frame ini, lower time frame, harga udah nge-break bearish, oke? Most people akan mencari short, akan mencari peluang untuk short, oke? Akan mencari peluang untuk short, di mana kemungkinan besar harga di 4 hour time frame structure ini akan continue bullish, ya, akan ngebuat bullish leg, oke, di mana ini kita bahas di structure continuation, ya, video sebelum ini. Oke, harga akan lanjut ke atas, dan lanjut ke atas. Oke. Dan orang-orang yang sebenarnya udah mengerti masalah structure continuation ini, mereka ini berpikiran nih, wah, kenapa sih gua loss mulu begini segala macem? Ya, karena Anda hanya melihat satu time frame. Oke, padahal kalian udah menganalisa nih. Kalian udah menganalisa higher time frame kayak gimana. Oh, oke, higher time frame bullish. Kalian terlalu lama melihat chart yang ada di lower time frame. Wah, bearish nih. Wah, bearish nih. Oke. Nih, gue delete dulu. Wah, bearish nih. Oke, bearish. Oke, bearish. Udah ngebreak satu kali nih. Wah, ngebreak 2 kali, gila. Ngebreak 2 kali ini. Padahal harga masih di sini. Belum. Oke. Harga masih di sini, kayak terus most people akan berpikiran bahwa wah, kayaknya bisa deh gue mencari short di sini dulu untuk supaya apa? Supaya menyentuh demand zone gue, ya. Order block gue yang sangat clean, yang ada imbalance-nya, fair value gap-nya gede banget, yang si order block ini tuh habis mengambil banyak banget liquidity, ya kan? Guess what? Ya. Di most cases, ketika kalian berpikiran untuk nge-short ini, ketika harga bullish kayak gini di higher time frame-nya, kemungkinan besar, boom. Kemungkinan besar akan ditembus, bro, ya. Karena apa ya? Karena higher time frame-nya udah bullish banget. Then why the fuck would you looking for short? Ya. Kenapa kalian mencari opportunity atau peluang untuk nge-sell?
padahal harga lagi bullish banget, dimana of course kita akan nge-buy in case kalian nggak tahu short, long, and shit. Ya, wah kenapa gue jadi emosi ya? Nggak, bercanda bro, gue nggak emosi. Ya, so anyway, ya, nggak ada salahnya untuk nge-reverse atau untuk trend reversion ini sangat tidak ada salahnya apabila kalian dibekali oleh ilmu yang tepat dan kalian udah mempunyai ilmu untuk trend reversion. Gue juga trend reversion sometimes, oke? Gue juga trend reversion sometimes dan bahkan ketika apabila memang let's say ini, say for our time frame begini, set, ya. Gue di sini gue mempunyai suatu ilmu dan confirm sendiri untuk bisa supaya bisa trend reversion. Ya gue punya range ini otomatis ya kan. Gue di sini punya confirm untuk trend reversion tersebut dan gue melakukan hal tersebut. And guess what? Ternyata ketika gue entry di sini ya, let's say gue dapat entry di sini, setelah itu harga lanjut ke bawah untuk nge-break si higher time frame dan seperti yang kita bahas di structure continuation, aduh, ini mulut tipe mulu lagi. Oke. Ternyata si harga ini akan ngemitigasi si demand zone yang lebih dalam di higher time frame daripada yang 4 hour time frame gue contohin ini. Ya, gue harap kalian ngerti. Ya, disitulah gue bisa mendapat risk reward yang gede. However, ya, itu adalah case atau itu adalah skenario di mana apabila kita mempunyai ilmu yang tepat atau memang udah backtest ya trend reversion dan kita yakin akan hal tersebut. Oke. Bukan berarti kalian ngebreak 1 kali, ngebreak 2 kali. Hanya dengan konfirmasi itu terus kalian tanpa ilmu apapun lagi, tanpa pencerahan yang lain, kalian bisa berharap untuk gue trend reversion. Kok yakin banget sih? Enggak, pertanyaan gue adalah kok yakin banget? Ya, it's okay sih, wajar, sebenarnya wajar. Ya, sebenarnya wajar. Karena gue sendiri pun juga melakukan itu ya, gue juga melakukan trend reversion dulu karena gue selalu beranggapan bahwa pokoknya setiap hari gue harus dapet trade. Nggak peduli gue nge-reverse trend higher time frame, gue harus dapet trade. Nah, itu men. Gue bilang ini. Kita sebagai trader, tugas kita adalah untuk menganalisa. That's it. Untuk menganalisa supaya apa? Supaya kita bisa aware ya atas opportunity apa nih, kesempatan apa nih yang market berikan kepada kita. Apabila nih hari ini gue nganalisa ya, apabila gue hari ini nganalisa EU ya, gue menganalisa EU hari ini. Oke, for our time frame bullish. Oke, gue punya demand zone di sini di 4 hour time frame ini. Oke. Setelah itu harga lagi di sini nih. Oke, harga lagi di sini. Setelah itu di lower time frame-nya, let's say 30 menit. 30 menit dia udah bearish ya. Bearish, harga lagi di sini nih. Oke. Tebak apa yang akan gue lakukan? Gue nggak akan ngapa-ngapain, men. Ya. Gue nggak akan ngapa-ngapain, bro. Kecuali satu. Harga bakal turun ke demand zone gue ini. Ya. Di situ gue baru cari confirm di lower time frame. Oke. Atau atas pemahaman yang gue bahas di structure continuation, again ya, anggaplah ini part kedua dari structure continuation, jadi gue rasa kalian harus ngeliat structure continuation dulu videonya sebelum kesini supaya bisa relate, oke? Anyway, ya, yang kedua adalah atas pemahaman structure continuation yang udah gue jelasin, gue akan nyari apa, bro? Gue akan nyari si 30 menit time frame ini, let's say contohnya ya, untuk berubah bullish supaya apa? Supaya gue bisa entry di sini untuk nge-expect bahwa 30 menit time frame ini berubah bullish
karena akan melanjutkan 4-hour time frame atau higher time frame bullish structure. Karena apa? Yang udah gue jelasin di structure continuation adalah kemungkinan besar harga tidak akan ngemitigasi atau menyentuh point of interest atau demand zone kalian in this case. Dan akan lanjut ke atas gitu aja. Oke. Ini adalah case yang gue jelasin di sini adalah 2 case ya. 2 hal yang akan gue lakukan apabila gue menghadapi permasalahan seperti ini. Oke. Sebenarnya ada 3. Sebenarnya gue bisa nge-trend reversion apabila ada suatu confirm, ya kan? Tapi itu adalah mentorship thing, ya, suatu hal yang hanya gue bahas di mentorship, jadi nggak akan gue share di sini, sorry. Oke. Jadi, ya, anyway, 2 hal itu yang akan gue lakukan ketika gue menghadapi hal ini. Oke. Nah, sekarang, gue juga lupa nggak mencari, nggak memberi contoh ya di structure continuation, jadi akan gue sambung di sini sedikit. Now, anyway, hari ini di EU, okay. Now, EU, let's take a look at weekly time frame. Mari kita lihat sedikit di weekly time frame. Weekly time frame, what? Bullish as fuck. Low, high, lower low, lower high, lower low. Di break, berubah jadi apa? Bullish structure. Titik. Okay. Now, bullish structure mempunyai range di low ini dan high ini. Kenapa bukan high yang ini, Bang? Seperti yang kalian tahu ya, kalau kalian sering lihat video gue, wick tidak gue anggap sebagai break of structure. And of course, dengan pernyataan tersebut atau pemahaman tersebut, range daripada weekly protected low, ya, range daripada di antara weekly protected low dan weekly structural liquidity adalah masih di sini. Okay, that's it. Weekly time frame turun ke daily time frame. Boom. Okay, daily time frame, daily protected low, gue masih ada di sini. Kenapa? Karena ada 2 macam structure. Yang pertama adalah order flow structure dan yang kedua adalah structure biasa. Kalau kita memakai structure biasa, dia itu invalid di sini. Okay? Tapi kita lihat aja nih. Kita lihat aja apakah dia akan mengikuti si structure yang order flow atau yang structure biasa. Okay? Kalau dia mengikuti structure biasa, maka daily protected low gue ini akan ketembus dan ya udah. Gue kayak nggak akan expect bullish lagi. Kecuali apabila ada suatu hal. Okay? Nah, anyway. Daily protected low. High, low, ngebuat high seperti biasa. High yang ini nggak gue anggap break of structure karena apa? Masih nge-weak doang. Oke, dan di sini gue punya lower time frame demand zone di mana gue masih nge-expect untuk bullish dan ini hari Sabtu. Okay. Hari Senin gue nge-expect apa? Seperti yang kalian lihat di sini, ya. Ini kita hapus dulu kali ya. Kita hapus dulu. Hari Jumat ya, kemarin. Ini masih udah jam 3, hampir jam 4 pagi. Kemarin malam, gue masih nge-expect untuk bullishness dan gue mempunyai 30 menit time frame confirm di sini atau bullish structure. Tapi gue nggak dapat entry, jadi ya udah yang kalian lihat tadi adalah gue mencoba untuk entry di situ, cuman nggak dapat confirm, jadi ya udah mau ngapain ya kan. Dan seperti yang kalian lihat di sini ya, daily protected low ini masih ke week, which means untuk hari Senin depan pun gue masih valid untuk mencari long position, dan of course long position ada di sini. Dan notice this. Gue mempunyai range dari low ke high ini. Oke. Nggak sekalipun gue rasa. Gue cukup yakin bahwa nggak sekalipun di pergerakan harga yang turun ini gue mencari short. Oke. Sebenarnya, bang, sebenarnya lu bisa di lower time frame dapat short begini-begini. Ya nggak ada yang tahu, men. Oke. Gue mencari probabilitas tertinggi aja menurut gue dan ilmu yang telah gue dapatkan. Kan gitu. Nggak ada yang ngerti. Lo kira gue cenayang bisa tahu. Kalau ini tembus pun udah gue sell dari sini. Ya, tanpa confirm, ya kan.
Jadi gue hanya mencari, tugas kita sebagai trader adalah kita hanya mencari probabilitas paling gede di market ini untuk kita, supaya kita bisa meresikokan modal kita, let's say, ya, supaya kita bisa meresikokan hal tersebut dengan resiko yang lebih kecil. Lebih kecil bukan berarti kecil, ya kan, tapi at least meminimalisir, oke. Okay? So, ya, daily time frame gitu aja, ya kan. Nih, gue kasih tahu di 30 menit time frame. Ya. Di 30 menit time frame gue mencari short di sini, of course. Kalian bisa lihat set set. Oke, setelah itu di break ke atas, leg yang bertanggung jawab atas break of structure-nya high tersebut adalah leg ini. Of course di sini protected low gue mencari short di sini. However, gue nggak dapat confirm-nya. Walaupun sebenarnya di 1 minute time frame ada confirm, cuman gue confirm lagi di second time frame, dan di second time frame gue nggak dapet. Jadi ya udah, nggak ngapa-ngapain gue. Most of the time gue buka chart ini gue cuma nganalisa, dan gue jarang banget nge-trade akhir-akhir ini. Ya, semenjak gue memprioritaskan higher time frame dulu dan nggak trend reversing, ya, gue nggak nge-trade trend reversion, gue jarang banget nge-trade, kan. So yeah, anyway, that's it. Seperti yang kalian lihat, ya, gue sendiri pun nggak mencari short di pergerakan harga yang yang barusan gue bilang, ya. Gue punya demand zone yang merah ini, oke. Okay? Ketika harga nge-retrace ke sini, apakah gue nge-expect untuk short? Walaupun gue bisa nge-short ya di sini, gue bisa nge-short di sini, dan segala macam. No. Karena apa? Ya, simply karena gue mencari probabilitas tertinggi buat gue berdasarkan ilmu yang telah gue dapatkan dan telah gue tes. That's it. And anyway, itu tuh, gue ulangin lagi ya, tadi, oke. Okay? And anyway, ya itu adalah tugas kita sebagai trader. Oke, okay? Mencari probabilitas tertinggi berdasarkan pemahaman kita atas market, dan apabila probabilitas tertinggi itu tidak present, tidak ada di chart, so ya udah, ya, that's it. Kalian nggak usah ngapa-ngapain sampai probabilitas kalian yang menurut kalian tertinggi menurut ilmu kalian yang telah kalian dapatkan, ya. Apabila itu nggak ada, ya udah nggak usah nge-trade. That's it, tugas kita sebagai trader. Oke, okay? So yeah, gue rasa that's it untuk video trend reversion kali ini. Thank you very much for watching, and I will see you guys in the next video. Peace.